mengisbat. Mana buktinya? Ya kalau sekarang ada yang mengingkari, itu kan aneh, apalagi orang zaman sekarang gitu ya. Iya. Yang baru mau tabar lah mereka. Tidak mau tabar, Kiai. Sama sekali nggak mau tabar. Kan anak kemarin sore gitu. Gimana ini ulama-ulama Nusantara yang ilmunya bahkan jamaahnya seluruh Indonesia ada ini. Diakui kiai-kiai semuanya mengapa? Iya, jangan-jangan penelitian itu pakai sponsor ya. Mungkin juga. Nah, iya. Iya. Jadi cari duit kan. Ya, betul. Mungkin itu yang Kiai sampaikan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Masya Allah. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu an, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata." Masya Fa Allah. innal hayya la tu'manu 'alaihi fitnah. Siapa yang mengikuti keteladanan, maka ikuti keteladanan ulama yang sudah wafat. Betul, Nah, betul. yang masih hidup ini tidak terjamin ya aman dari fitnah. Jangan-jangan penelitiannya ada sponsor, ada yang bayar. Nah, terus ini Kiai, apa Kiai dengar informasi tentang Jailanisasi atau Hasanisasi Wali Songo? Tapi Kiai mengatakan kepada saya, bahwasanya Sunan Giri itu misalnya adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tanpa saya melihat naskah asli, mohon maaf, saya pegang pendapat ulama-ulama terdahulu daripada antum-antum yang ada sekarang. Saya tetap meyakini apa yang saya baca, ya, sebagaimana tadi itu saya baca, dan juga apa yang dikatakan oleh riwayat misalnya ya Alawi, ya itu yang kita yakini begitu. Ada kelompok yang mengatakan bahwa nasab Sadah Ba'alawi itu batal karena tidak ada kitab sezaman yang mencatat nama Sayyid Alawi bin Ubaidillah. Orang-orang orientalis itu kebanyakan membatalkan riwayat Sayyidina Abu Hurairah. Bahkan ada kitab dikatakan Syekhul Mudirrah Abu Hurairah. Ya, syekh atau imam yang membahayakan yaitu Sayyidina Abu Hurairah. Kenapa kok Sayyidina Abu Hurairah? Karena ingin membatalkan bawa-bawanya. Kalau Sayyidina Abu Hurairah aja dibohongkan begitu, otomatis yang bawa ini dianggap palsu semua. Iya, nah, hadis itu kebanyakan dari Abu Hurairah kan, rawi yang paling banyak hadisnya beliau. Ya, berarti begitu. sebagian besar hadis batal versi versi orientalis ini ya. Nah, kalau ini juga demikian. Kalau mengatakan bahwa Sadah Ba'alawi itu batal, ini sama pekerjaannya dengan orientalis. Menurut saya melihat begitu. Berarti ini logikanya logika orientalis Kiai ya. Ya, menurut saya begitu. Kira-kira begitu Kiai ya. Jadi kalau yang Dan Islam, orientalis itu kan dibayar Kiai ya untuk punya pandangan begitu. ya mereka kan punya proyek ya. Orang orientalis itu orang barat yang berproyek mempelajari keislaman, bukan untuk diamalkan, bukan untuk diyakini, tapi untuk mencari kelemahan ajaran Islam untuk dibongkar di dunia atau publik, itu maksud mereka. Itu orientalis. Jadi proyek itu ya memang ada gitu. Jadi kalau misalnya kitab-kitab yang sudah mu'tabar, apalagi ulama-ulama kita ya yang sudah luar biasa mengakui bahwa Ba'alawi itu termasuk dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, itu yang kita yakini. Kalau ada orang lain mengatakan tidak yakin itu, ini perlu diragukan nih. Kenapa dia tidak yakin? Jangan-jangan ini kaki tangan orientalis begitu ya. Berarti ini mirip orientalis Kiai. Seperti ya? itulah Iya. kalau saya yang Karena memang yang kita tahu orientalis ini memang mengorek-ngorek, mencari-cari ajaran-ajaran Islam yang sudah baku. betul. Sudah ijma di kalangan para ulama, lalu mereka batalkan. Betul. Nah, ini mirip juga kan, nasab Sadah Ba'alawi ini kan diakui oleh para ulama. Dunia yang ngakui Ya, dunia. Bahkan dikatakan oleh para ulama seperti Syekh Yusuf An-Nabhani, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Hajj, dan lain-lain. Katanya termasuk Syekh Muhammad Bahtar di India. Katanya nasab Ba'alawi ini Sadah Ahlul Bait yang paling sahih di dunia. Iya, Masya Allah. Dan para ulama Ahlul Bait itu mengakui itu kalau Ba'alawi ini memang paling sahih. Sehingga di Mekah dan Madinah seperti diceritakan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghazi, ulama Mekah, gurunya Syekh Yasin Padan, dalam kitabnya Ifadatul Anam, di Mekah dan Madinah yang menjadi pimpinan Sadah Naqabatul Ashraf itu pasti Ba'alawi. Lah ini kok ada semacam bocil lah ya. Ya, orang sekarang baru lahir ya. Bahasanya anak kemarin sore. Anak kemarin sore ya, bocah ingusan kan dia. Mengkritik ulama-ulama dulu. Jelas nggak bisa diterima dia ya. Nggak bisa. Wajib ditolak lah. Wajib ditolak ya Kiai ya. Dan itu pasti seperti orientalis kan Kiai. Ya, kerjaan-kerjaan seperti itu. Dan beliau tadi menjelaskan kalau para ulama Nusantara, beliau mengambil sampel 3 tokoh, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Hashim Asy'ari. Ini ternyata beliau-beliau ini nasabnya Ba'alawi. Sebagian dari Wali Songo yang Syekh Hashim Asy'ari sama Syekh Nawawi Banten. Sementara yang Syekh Arsyad Al-Banjari ini dari Al-Aidarusi, dari Al-Faqih Al-Muqaddam, dari Raja Mindanao di Filipina. Dan mereka semuanya sama-sama penyebar Islam di Asia Tenggara. Ternyata nasabnya Ba'alawi, dan kata beliau nasab Ba'alawi itu sahih. Yang berusaha menafikan nasab Ba'alawi itu mirip-mirip logika orientalis dulu. Yang berusaha merong-rong ajaran Islam,
ajaran Islam ya, melalui perawi hadis yang dianggap palsu atau pembohong atau apa saja lah yang seperti orientalis. Dan tentu kata beliau orientalis ini proyek melakukan itu dengan bayar. Betul. Nah ini si anak kemarin sore ini yang katanya penelitian itu berarti juga ada yang bayar kira-kira dia ya. Kemungkinan besar begitu. Kemungkinan besar ada begitu. Ini kata beliau. Jadi kita nggak ikut pandangan-pandangan seperti itu. Kita tetap kembali kepada manhaj ulama dulu, manhaj ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syafi'iyah, Asy'ariyah, Sufiyah yang menghormati para ulama dulu. Jadi kita ini ikut ulama-ulama dulu, terutama ulama yang sudah wafat. Yang sekarang ini kalau berbeda dengan ulama dulu yang sudah wafat, nggak kita ikuti. Mana? Mana buktinya? Mana buktinya?